Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vando Februari Christopher atau biasa dipanggil Vando. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris dengan NPM 2314050042. Jadi di video ini saya akan membahas topik yang sangat-sangat penting. Apa itu topiknya? Yaitu literasi digital. Kita sekarang hidup di era digital, di mana hampir semua aktivitas yang dari belajar, bekerja, nonton hiburan tidak lepas dari teknologi. Tapi apakah kita benar-benar paham bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak, dengan aman, dan penuh rasa tanggung jawab? Tentu sangat mengkhawatirkan, bukan? Baiklah, kita bahas secara bersama-sama. Let's go! Literasi digital bukan hanya soal menggunakan laptop, smartphone, ataupun gadget yang lain. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital. Misalnya, saat kita browsing menggunakan informasi untuk mengerjakan tugas kuliah, pekerjaan, atau semacamnya, itu sudah bagian dari literasi digital. Tetapi jika kita mampu membedakan informasi yang valid dan hoax, itulah menunjukkan bagaimana kemampuan literasi digital yang matang. Literasi digital juga melibatkan kemampuan untuk berpikir secara kritis, berpikir kreatif, dan memiliki rasa yang sangat bertanggung jawab. Saat berinteraksi di dunia maya, di zaman serba cepat ini, literasi digital bukan lagi pilihan, tapi merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban dari kita sendiri. Setiap hari kita mengakses banyak sekali layanan digital yang menyimpan data pribadi. Tanpa kesadaran keamanan, data tersebut bisa disalahgunakan. Sebagai contohnya, menggunakan password yang lemah atau membagikan informasi penting atau informasi pribadi di media sosial bisa mengundang resiko seperti pencurian identitas dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus aktif menjaga keamanan digital kita. Gunakan password yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, dan jangan klik sembarangan tautan. Selain itu, ada juga aspek dalam etika berdigital.
apalagi di dunia maya. Dunia maya memang bebas, tapi bukan berarti bebas melakukan apa saja. Komentar negatif, penyebaran hoaks, pengambilan karya orang lain tanpa izin dari pemilik karya adalah contoh pelanggaran etika digital. Literasi digital juga berarti tahu kapan harus berbicara, kapan harus menyampaikan pendapat, bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan sopan, dan bagaimana cara menghargai perbedaan. Pernah nggak kamu percaya info yang pernah viral di media sosial dan ternyata itu adalah berita hoax? Nah, disinilah pentingnya kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi. Saat kita mencari informasi di internet, kita harus kritis. Gunakan teknik pencarian yang benar, memakai tanda kutip untuk mencari frasa spesifik di Google, dan jangan hanya dari satu sumber. Itu merupakan hal yang paling penting. Jangan baca dari satu sumber saja. Bandingkan dengan situs-situs yang lain. Pilih sumber yang dapat dipercaya, seperti situs resmi dari pemerintah, media arus utama, atau jurnal-jurnal akademik. Selain itu, cek sekali lagi tanggal terbitnya. Banyak berita hoaks yang beredar itu adalah info-info lama yang diangkat lagi menjadi info baru seolah-olah berita yang terbaru. Kemampuan mengevaluasi informasi bukan cuma untuk tugas kuliah, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari supaya kita tidak gampang dibohongi oleh internet. Oke, selanjutnya kita akan masuk topik yang paling penting untuk mahasiswa, yaitu plagiarisme dan manajemen referensi. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain dan mengakui karya itu seolah-olah miliknya sendiri. Ini termasuk kejahatan akademik yang serius. Tapi tenang, ada cara mudah untuk menghindarinya. Yang pertama, biasakan mencantumkan sumber ketika mengambil kutipan, data, atau ide dari orang lain. Yang kedua, gunakan alat bantu seperti Mendeley atau Zotero. Dengan aplikasi ini, kamu bisa menyimpan semua referensi, mengelola kutipan, dan membuat daftar pustaka secara otomatis sesuai format APA atau MLA dan lain-lain sebagainya. Menulis dengan referensi yang sangat rapi akan membuat tugas kita lebih kredibel dan menunjukkan integritas sebagai akademisi. Literasi digital bukan cuma soal teori, tetapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri menerapkan literasi digital saat membuat tugas presentasi dengan Canva,
berkolaborasi via Google Doc, atau mengumpulkan data dengan Google Form. Saat mencari info beasiswa atau peluang magang, saya terbiasa menggunakan pencarian dengan kata kunci yang efektif dalam kehidupan sosial saya. Berusaha menjaga etika di media sosial. Contohnya ketika saya belajar adalah tidak mudah untuk terpancing emosi dan lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di sosial media. Dan di dunia kerja nanti, kemampuan ini sangat dibutuhkan karena komunikasi, riset, dan kerja tim sekarang di dunia saat ini adalah berbasis digital. Jadi, semakin kita literat secara digital, semakin siap kita menghadapi dunia yang serius dan dunia yang setiap harinya terus-menerus berubah. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang pentingnya literasi digital dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga video ini bisa membuka wawasan tentang teman-teman semua dan menginspirasi untuk menjadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Jangan lupa untuk terus belajar kritis dan beretika dalam dunia digital. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.